Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini Cakadola YouTube channel akan kembali menyajikan menu khusus buat Anda bagaimana caranya membuat sebuah query. Ya, di tutorial sebelumnya kita sudah membuat dari awal bagaimana caranya membuat tabel, kemudian bagaimana caranya, ya kita kilas balik sedikit ya, cara membuat tabel pada seperti ini. Ini contoh data yang biasa kita buat. Jadi ada string, eh, ada short text itu sama dengan string. Kita ganti kodenya dengan caranya membuat di field dengan cara membuat str di depannya. Kemudian kalau number dengan menambahkan num di depannya, dan di sini kita membuat bisa mengganti captionnya. Ya di sini misalkan captionnya kita ganti menjadi nama siswa ya. Ini refresh dulu sebentar ya. Ya, save. Ya, maka di sini akan menjadi nama siswa. Padahal tadi di sini ada string nama siswa. Ya, short text ya. Oke, itu contohnya. Ini fieldnya juga bisa kita batasi. Misalkan panjang namanya 50 karakter ya. Kita simpan, kita lihat. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat query? Tadi sudah dicontohkan salah satu query adalah seperti ini. Ya, hampir sama dengan tabel. Ya, cuman bedanya di sini kita bisa melihat desainnya seperti ini ya. Ya, perbedaannya. Nah, di sini query itu sebenarnya adalah artinya adalah daftar pertanyaan, di mana kita bisa memanggil data sesuai dengan kriteria di sini. Ya, di sini ada kolom kriteria, kriteria apa yang akan kita ingin tampilkan. Ya, kalau di tabel kita tidak bisa melakukan sorting seperti itu, tapi hanya menggunakan panduan saja dengan menu-menu yang sudah tersedia. Tetapi di sini dalam Microsoft Access kita mempunyai keunggulan yaitu bisa menambahkan kriteria pada query. Ya, kita lihat eh, ini di pojok kiri kita ada namanya design datasheet view ya. Ya, ini namanya design view yang ini. Kemudian kalau datasheet view-nya seperti ini, tampilannya hampir sama dengan tabel ya. Kemudian SQL ya, SQL view ya. Structure query language seperti ini. Ya ini untuk pemula mungkin agak sulit, tetapi hanya tahu saja ya. Oke, kita masuk ke design view lagi. Nah di sini kalau kita run ya dia akan kembali mengeksekusi query yang tadi. Oke, nah kemudian di sini ada namanya make table query. Jadi make table query adalah misalkan kita sudah memilih data tertentu, kemudian kita mau simpan data tersebut, kita bisa masukkan ke dalam sebuah tabel dengan cara membuat make table query. Kalau append query adalah misalkan kita memilih data, memfilter data, di sini sudah muncul ya, maka data tersebut akan ditambahkan ke tabel yang sebelumnya. Ya, kalau update query adalah merubah field-field dalam tabel ya dengan cara misalkan menambahkan nilainya atau mengalihkan nilainya dengan kriteria tertentu. Misalkan update tuh misalkan ya barang, misalkan barang kali 1,25. Jadi artinya barangnya, harga barang naik menjadi ditambah 25%. Nah, seperti itu. Ya, cross type query juga hampir sama dengan pivot table ya, bagaimana di caranya membuat kita akan nanti pelajari selanjutnya. Delete query adalah untuk menghapus ya data ya dengan cara melakukan pendeletan query. Di sini ada lagi yang lainnya ya, kita masuk ke dalam tertentu saja dulu ya. Sekarang kita coba satu-satu bagaimana caranya menjalankan sebenarnya query ini. Apa beda query dengan tabel ya? Tadi sudah jelas ya. Di tabel tidak bisa melakukan filtering sesuai dengan keinginan kita, tapi di query lah kita bermain-main dengan data apa saja yang ingin kita tampilkan. Oke, baik, kita selanjutnya akan mulai dengan contoh sederhana saja. Ya, misalkan ini kita pertama-tama kita harus punya sebuah tabel ya. Ya, ini tabel seperti ini, kita buka. Kemudian dari sini kita eh, kita klik pada tabel yang mau kita buat query. Kemudian di sini kita create ya. Pilih dalam menu create di atas ya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya.
Jadi di sini ada query wizard. Ya, nanti ada panduannya membuat query. Oke, kita mulai dari yang paling gampang. Caranya adalah membuat dengan query wizard seperti ini. Klik. Nah, kita pilih yang paling simple dulu. Simple query. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih tabel mana saja yang akan ingin kita tampilkan ya. Misalkan kita tadi udah ingin menampilkan tabel buat buat data ya. Ya, jadi di sini fill-fillnya pun kita bisa pilih satu-satu mana aja yang mau kita keluarkan. Oke, kita contohkan saja semuanya. Kalau mau semuanya seperti itu, kalau kembali seperti ini ya. Nah, pilih satu-satu seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Kemudian next. Ya, di sini kalau mau menampilkan summary-nya bisa dipilih di sini ya. Oke, kita cari yang paling simple dulu, yang detail saja dulu ya. Ini sudah ada contohnya sebelah sini. Nah, kalau summary seperti ini, detail seperti ini saja. Oke, next. Kemudian, nah kita di sini buat query table data ya. Di sini kalau udah kita buat tadi, ya di sini biasanya query kita buat dengan nama di depannya query ya. Query biasanya artinya query, singkatan daripada query. Jadi udah menjadi seperti ini ya di sini. Ya ini kita akan simpan menjadi query tabel buat data. Jadi kalau saya biasanya membuatnya adalah query tabel buat data adalah ini sumber daripada query tersebut ya. Query tersebut bersumber dari tabel buat data. Kita bisa aja menggunakan nama yang berbeda ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalkan kita finish, oke, selesai. Ya, kita buka. Inilah tadi query tabel buat data kita tadi. Nah, di sini sekarang kita eh, contohkan cara yang lain lagi ya dengan query design ya. Oke, kalau query design seperti biasa klik dulu di sini, kemudian klik pada icon query design. Nah, seperti ini akan muncul tabelnya. Kemudian kita klik ya, atau double klik seperti ini ya untuk menambahkannya. Ya, kalau misalkan ada yang mau ditambahkan lagi, tambahkan seperti ini. Ya, oke, habis itu close. Nah, cara membuat ini juga bisa double klik semua ya, atau hanya di sini saja kita drag. Kalau ini artinya cukup mewakili seluruh kolom atau data yang ada di tabel itu diwakili dengan header paling atas ya. Klik di sini, drag, kemudian turun ke bawah, kita bisa tes, view, dia akan muncul semuanya. Ya, perbedaannya di sini kita belum bisa filter karena datanya itu gabung ya. Nah, di sini. Oke, kita caranya menghapus, kita hapus. Kemudian yang normal kita gunakan adalah double klik di headernya sini, klik, kemudian kita drag and drop, tahan. Ya, yang ini query tadi ini bisa kalau memang nggak perlu kita hapus saja dulu ya biar tidak mengganggu. Oke, kita hapus. Ya, kita lihat di sini. Nah, oke, data muncul seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mencoba ya. Sebenarnya untuk apa query ini ya? Nah, query ini misalkan sekarang kita mau melihat, kita mulai memfilter sekarang ya. Nama-nama yang dimulai dengan misalkan ya. Ya, di sini ya. Tadi string nama siswa ya. Di sini kita bisa menggunakan like ya, like AC bintang kan seperti itu ya. Ya. Jadi like AC bintang artinya begini. Cara membacanya ya. Tampilkanlah semua data pada nama siswa di mana nama siswa itu diawali dengan huruf AC. Ya, diawali dengan AC di depannya. Bintang artinya adalah apapun yang mengikuti di belakangnya akan ditampilkan juga. Oke, seperti ini. Jadi ada Cala dan Asyuta. Ya. Untuk menghapusnya kembali kita delete. Ya. Ya. Dia eh, ini ya muncul di sini. Nah, kemudian di sini juga bisa kita menggunakan misalkan string kota ya. Kita bisa ketik Bandung ya. Langsung saja. Ya, dia akan muncul Bandung. Ya. Begitu mudahnya kita. Ini bisa kita copy, kontrol ya dengan select di pojoknya, Ctrl C, kemudian Ctrl V bisa kita masukkan ke Excel dan kemana saja. Ya, oke.
Nah, sama juga misalkan like B misalkan ya. B B bintang artinya kita tampilkan seluruh kota yang dimulai dengan huruf B. Ya, di sini ada Bandung ya. Misalkan sekarang huruf D ya, like D, Denpasar ya. Sekarang ini kita sekarang mau menampilkan bagaimana kalau saya mau menampilkan dua kota sekaligus ya, Bandung dan Denpasar ya. Sini tambahkan aja sini. Ya, D B ya. B bintang. Ya, jadi like B bintang ya. Jadi dia akan menampilkan kota Denpasar dan kota Bandung ya. Di sini kita bisa sorting ya. Nah, ada Bandung dan Denpasar ya. Di sini sortnya artinya descending, ascendingnya di sini adalah kita mengurutkan dari huruf besar ke A, B, C, D-nya. Kalau descendingnya dari Z ke A ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini B ke D. Nah, kalau kita tadi buat di sininya descending, ya, descending, maka yang muncul adalah Denpasar duluan, baru Bandung duluan. Baru Bandung disusul oleh Bandung ya. Atau Bandung belakangan. Itu kurang lebih yang sederhana. Oke, baik. Kemudian apalagi yang kira-kira kita bisa gunakan di ini adalah kita menggabungkan sekarang. Kalau bagaimana kalau saya ingin menampilkan eh, siapa saja yang di Bandung misalkan di sini ya, ya yang datang dari kota Bandung, tetapi huruf depannya misalkan A gitu ya, ya ada nggak kita lihat ya. Berarti di sini kita akan cari di sini ya Bandung, Bandung. Dan di sini nama siswa dia harus di garis satu garis yang sama ya. Nama siswa A bintang. Ya. Jadi artinya gini, tampilkanlah nama siswa yang dimulai dengan huruf A dan berasal dari kota Bandung. Ya. Berarti di sini akan Bandung, di sini A semua ya. Ada Parajit, Aniruda, Anadi, Abdul dan seterusnya ya. Ini oke. Nah, sekarang kalau kita turunkan, ini ada kriteria pertama dan ada OR ya. Ini OR artinya adalah kalau kita pindahkan ke bawah, dia akan membaca gini. Tampilkanlah seluruh siswa yang dimulai dengan huruf A atau ya atau nih berarti ditambahkan lagi ya. Tampilkan ini semua dan ditambahkan dengan data semua yang yang berasal dari Bandung. Kita akan lihat ya. Jadi di sini ya tadi tidak semua A saja muncul karena di sini ada kriteria adalah dia dari Bandung ya. Nah, awalnya tadi adalah awalnya seperti ini ya. Kita lihat. Nah, awalnya yang A saja itu sampai di sini ya. Ya. Kemudian ada kriteria lagi dan atau tampilkan juga yang dia datang dari Bandung. Ya, jadi ada tambahan sini. Siapa saja yang siswa yang berhuruf A tadi sudah ditampilkan di sini ditambahkan dengan siapa saja yang datang dari Bandung. Ya, berarti tambahannya ada di sini. Mulai dari sini. Ya, dari sini ya. Dari sini. Nah, tambahan dari Bandung. Ya, cukup jelas ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, demikian juga. Nah, sekarang kalau sekarang oh saya mau eh biar nanti muncul ini ya, muncul 10 data terbesar ya. Nah, di sini kita bisa lihat seperti ini ya. Oh, saya hanya menampilkan 5 saja data ya. Ya. Nah, ini ya. Satu sebentar ini tadi kriterianya adalah return misalkan 5 filternya. Ya, inilah contoh dari kriteria yang sudah muncul apabila kita di sini memilih angka 5 ya. Kemudian kalau kita misalkan pilih 5% ya, ya. Ini jadi 5 artinya ternyata 5% dari seluruh total yang data yang ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke misalkan 25%
Ya, otomatis datanya akan lebih banyak munculnya. Ya, oke, seperti ini. Ya. Dan kemudian bagaimana kalau kita melihat misalkan saya mau mengetikkan sendiri ya kota mana yang mau saya masukkan ya. Misalkan jadi begini caranya like, ketik like di sini, kemudian tanda kurung ini masukkan kota Anda. Anda ya. Nah, seperti ini. Jadi jangan lupa like ya, kemudian tanda kurung siku, kemudian di sini kata-katanya harus menggunakan kata-kata yang tidak sama dengan yang biasanya namanya reserved word ya. Jadi kata-kata yang tidak mungkin digunakan di dalam aplikasi Visual Basic-nya atau aplikasi di dalam database. Jadi kita menggunakan kata-kata bahasa Indonesia aja biasanya sudah aman ya. Misalkan like, masukkan kota Anda. Misalkan kita begitu run atau kita eksekusi seperti ini, nah dia akan muncul seperti ini. Ya, masukkan kota Anda. Jadi kita harus mengetikkan di sini Bandung. Ya, oke. Dia akan muncul Bandung semua. Nah, kalau misalkan kita eksekusi lagi, tadi Jakarta, misalkan ada nggak? Jakarta. Ya, kalau dia tidak ada berarti datanya kosong. Kemudian kita eksekusi lagi, run, kita masukkan Denpasar. Denpasar. Oke, muncul Denpasar. Jadi kita mengetikkan. Ya. Kemudian, nah kalau misalkan seringnya kita lupa ya, kita lupa ya kalau misalkan tadi, oh saya lupa tadi jenis kotanya apa aja. Berarti kita ingin menampilkan seluruh data terlebih dahulu, baru nanti kita akan filter lagi. Jadi kita copy lagi yang di atasnya, like yang kita copy. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih ditambahan di sini is null. Oke, artinya bahwa jika nanti saya tidak memasukkan apapun di dalam eh, kotak yang kotak masukan tadi, kotak input yang harus saya key in tadi, misalkan tadi harus memasukkan kota Denpasar atau Bandung, maka jika saya kosongkan maka dia akan tampilkan seluruh datanya. Kita lihat ya. Tadi di sini begitu kita eksekusi ini akan pindah menjadi ke belakang tadi di sini ya. Menjadi is null. Kita lihat, kita eksekusi. Nah, di sini saya tidak memasukkan apa-apa ya karena saya lupa tadi kotanya apa aja ya. Maka akan ditampilkan semuanya. Ada Bandung, ada Denpasar, ada Yogyakarta. Ya. Sebaliknya kalau misalkan ya kita masuk ke desanya kemudian kita eksekusi, kita masukkan Yogyakarta, ya dia akan muncul seperti itu. Oke. Nah, oke, bisa dipahami sampai di sini. Nah, itu contoh-contohnya bagaimana kalau kita eh, menggunakan apa istilahnya query ya. Jadi itulah contoh-contoh query yang sederhana yang bisa kita kita berikan kepada ini. Ya, kemudian kalau misalkan kita mau memfilter, misalkan di sini tadi nama ya. Nama kita bisa juga menggunakan seperti ini like bintang, kemudian B titik bintang. Kalau kalau begini artinya adalah bahwa eh, di depan B itu ada karakter apa saja, boleh di belakang ada apa saja. Yang penting pokoknya ada kata B, ya berarti itu ditampilkan ya. Jadi siapapun nama siswa yang ada huruf B-nya itu akan ditampilkan. Nah, jadi tanda bintang artinya adalah seluruh karakter yang ada baik di depannya atau di belakangnya, tergantung daripada penempatan ini tadi ya. Oke, di sini ada namanya Bali, Balgopal, catur B dan seterusnya ya. Kalau misalkan ada apa misalkan AR misalkan ya AR di sini bisa dua karakter juga AR misalkan kita lihat ya ada berapa orang ada AR ada Dwarkar, ada Sgar ya aksara dan sebagainya. Jadi di sini menampilkan data-data yang eh, sesuai dengan yang kita inginkan ya karakter ya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk pengenalan query ini. Selamat mencoba dan kalau ada pertanyaan silahkan hubungi kami di 0812 7740 3909 dan jangan lupa like, subscribe dan share.
Terima kasih, selamat mencoba.